Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. ...2021 menjadi tahun yang sulit untuk berkumpul bersama sanak saudara saat libur Idul Fitri. Pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik demi penekanan angka penyebaran COVID-19. Journey kali ini cukup berbeda karena mudik akan dilarang, yaitu dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Saat ini saya ke National Traffic Management Center untuk mengetahui apakah pulang kampung masih bisa apa enggak ya. Kita masuk dulu ke dalam. Satu hal yang kerap kita lihat jelang libur panjang Idul Fitri ialah peningkatan mobilitas berkendara jarak jauh. Maka dari itu, lalu lintas berkendara warga Indonesia dipantau di dalam ruang NTMC Polri. Terlebih lagi saat jelang Idul Fitri. Halo Pak. Larangan mudik ini sudah diumumkan oleh pemerintah mulai 22 April hingga 24 Mei 2021. Namun penindakan oleh kepolisian akan dilakukan dalam operasi ketupat mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Untuk operasi ketupat akan kita dirikan 333 pos penyekatan untuk mencegah masyarakat yang akan nekat mudik, kan seperti itu ya. Mulai dari Jakarta kemudian sampai ke Bali. Nah, di Jakarta itu gerbang pertama penyekatan ada di kilometer 31, Tol Cikarang Barat. Ada di situ. Nah, kecuali mereka yang ada hal yang khusus, kan ada perkecualian. Nah, dia harus menunjukkan surat keterangan dinas dari kantornya yang sudah ditandatangani oleh pimpinannya, ada cap basahnya. Nah, kemudian jangan lupa kita cek juga ada nggak ini surat kesehatannya. Naik mobil jalan biasa itu gimana Pak penyekatan? Arteri itu pertamanya nanti akan kita sekat di perbatasan Bekasi dan Kerawang untuk menyekat sepeda motor ya. Kadang kalau dipakai untuk laksan mudik banyak juga akan kita sekat di situ. Dan nanti di berikutnya kalau di tol nanti ada di Pejagan di Jawa Tengah. Itu juga nanti untuk menyekat kendaraan yang akan ke Jawa Tengah dari itu kan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, itu nanti akan kita keluarkan ke exit Pejagan itu ya. Kita periksa. Dia dalam rangka apa? Mau masuk ke Jawa Tengah. Keselamatan kita bersama, udahlah. Kita untuk tahun ini juga ya lebih baik di rumah saja, sehat ya. Mungkin kalau rindu keluarga virtual ya, pakai video call ya kan. Katakan I miss you, I love you. Berkaca pada libur panjang pasca pekan lalu, penyebaran COVID-19 naik sebesar 14%. Penyebaran terbesar terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Tadi sudah berbincang dengan Kabag Ops terkait dengan penyekatan pelarangan mudik. Lalu di mana saja titik-titiknya, saya pun akan coba nyetir untuk melihat dan juga akan memberikan tips bagaimana menyetir dengan cara yang aman dan benar. Menyusuri jalur tol Cikarang, kami bertemu dengan patroli jalan raya dan seorang polwan. Apakah lokasi ini jadi titik awal penyekatan? Bribtu Nova, aku mau nanya, ini benar nggak sih titik pertama penyekatan larangan mudik dari arah Jakarta? Iya, betul sekali. Tahun 2021 ini ada larangan mudik dan ini adalah salah satu titik penyekatan bagi masyarakat yang akan hendak keluar kota. Tapi untuk detailnya bisa kita tanyakan ke komandan saya. Pak, tadi kan saya sudah ngobrol dengan Mbak Nova terkait dengan titik penyekatan. Nah, sebenarnya titik penyekatan pertama
kedua itu sebenarnya ada jaraknya tidak? Apakah di kota lain gitu? Titik penyekatan adalah memisahkan antara provinsi ataupun antar kota atau kabupaten begitu. Jadi untuk di dalam tol itu sendiri, tol Jakarta Cikampek ini, untuk titik penyekatan hanya satu, hanya di kilometer 31 ini. Nanti itu penyekatannya seperti apa, Pak? Posnya tuh berada di mana gitu, sampai akhirnya misalnya nanti mobil dialihkan atau bagaimana? Nanti dari mulai kilometer 29, kita sudah mulai perlambat. Jadi kita berikan rambu bahwa untuk kendaraan besar ke sebelah kanan, untuk kendaraan kecil di sebelah kiri. Nah, kemudian nanti di kilometer 31 ini, nanti jalannya kita buka. Jadi barier beton ini kita jebol. Nah, nanti dari lajur utama kita arahkan untuk keluar. Setelah dikeluarkan di gerbang Cikarang Barat ini, mereka kembali ke Jakartanya melalui Jalan Kalimalang. Makasih banyak Pak Faisal waktunya. Ada 3 jalur dalam penyekatan operasi ketupat, yaitu pelambatan, pengalihan, dan pemeriksaan. Jalur pengalihan dilakukan di Kalimalang setelah pintu exit Cikarang Barat. Apabila terjadi kepadatan, maka lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin untuk ke Jakarta. Jika ingin masuk tol lagi, maka dapat melalui pintu tol Cibitung dan Cikarang Utama. Saat melakukan perjalanan jarak jauh, apabila melihat rest area, lebih baik berhenti dan beristirahat. Jangan lupa untuk memastikan visi kendaraan. Nah, jadi saat ini kita berada di tol Cipali. Biasanya yang kalau di tol karena jalannya lurus-lurus terus, ngantuk. Nah, itulah pentingnya beristirahat di rest area. Saat ini pun saya berada di jalur kiri. Ini adalah cara menyetir yang benar. Silahkan dilihat. Nah, kan pas banget nih kita di jalur kiri, ada truk. Jalur kanan itu untuk mendahului. Ini dia, kita ambil kanan. Dan tadi pun kita sudah diingatkan di jalan tol, kalau misalnya hujan maksimal kecepatannya yaitu 70 km per jam. Dan lagi-lagi kalau misalnya ngantuk, kencengin lagu. Jalur perjalanan panjang ke berbagai daerah tak hanya melalui tol saja. Banyak juga pengendara yang menggunakan jalur arteri. Selanjutnya, ikuti perjalanan journey melalui jalan arteri utara dan selatan. Usai jeda berikut ini. Setelah sebelumnya saya mengajak Anda melalui jalur jalan tol Trans Jawa, saatnya kita menilik seperti apa jalur biasa atau yang disebut jalur arteri yang juga masih cukup ramai dilalui kendaraan bermotor. Sebab selain tol, jalur arteri utara dan selatan saat ini juga menjadi jalur kendaraan jarak jauh dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Purwokerto menjadi titik perjalanan kami melalui jalur selatan. Selamat datang Neng Purwokerto. Kali ini kita akan perjalanan melalui jalan arteri. Seperti apa ya perjalanannya? Apakah nanti ada penyekatan mudik juga? Lalu bagaimana tips menyetir yang aman? Yuk kita jalan lagi menyusuri Purwokerto. Dari pusat kota Purwokerto kami mengarah ke selatan melalui Sukaraja dan melewati Sumpiuh. Jadi kalau misalnya perjalanan jalur arteri ini sebenarnya yang bagus adalah pemandangannya. Lihat kanan sawah, kiri sawah. Jadi ini pemandangan berbeda yang bisa dinikmati. Walaupun larangan mudik diberlakukan bagi kendaraan dari arah Jakarta, penyekatan tetap diberlakukan di beberapa titik di Jawa Tengah. Warga Jawa Tengah yang akan melakukan perjalanan rutin dalam satu provinsi tetap diperbolehkan untuk lintas wilayah, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan melalui jalur arteri selatan, kami menyempatkan singgah di TMC Polres Kebumen untuk mengetahui di mana saja titik kepadatan kendaraan saat menjelang Idul Fitri. Halo Pak.
Nah kan kalau bisa dibilang titik ramai kan kayak persimpangan ya, pertigaan, perempatan, itu kan lumayan cukup ramai tuh, pertemuan dari mana aja. Itu nanti juga akan ada penjagaan di situ. Nah, menarik nih Mbak, membahas tentang persimpangan. Ada salah satu persimpangan yang biasanya padat di waktu Ramadan ini, yaitu persimpangan Aji Barang. Itu padat dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Yogyakarta ataupun dari arah sebaliknya. Dan hal itu juga didukung dikarenakan di musim Ramadan ini biasanya ada penjual takjil dadakan. Jadi masyarakat yang melintasi kawasan Simpang Aji Barang harap selalu berhati-hati, kurangi kecepatan dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan serta jaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Dari Kebumen kami terus melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Di sana kami ingin bertemu dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah untuk memastikan titik penyekatan jalur saat libur Lebaran. Bersama Kombes Pol Rudi Syafirudin kami akan menuju ke Simpang 5 sebagai titik temu ataupun titik keluar dari wilayah Semarang. Simpang 5 Semarang ya? Iya, ini Simpang 5 Semarang, ini Tugu, ini Tugu Mudanya. Ya. Jadi ini memang sentral kepadatan warga masyarakat Tugu Muda dengan Simpang 5 di Semarang di ujung sana. Oh, kalau dilihat ini banyak. Ini Simpang 5 Purwodadi, Banyumanik, Solo, Jogja. Sedangkan ini ke arah Kendal dan Jakarta. Di Jawa Tengah penyekatan ada 14 penyekatan kan, Mbak? Ada di Cilacap, di Sragen, Banyumas, Karanganyar, Blora, Ungaran. Ada 14 penyekatan khusus untuk menyekat kendaraan-kendaraan yang mohon maaf, plat B, plat D, plat A, plat L, plat W, dan sebagainya. Udah gitu apabila diketemukan di jalur-jalur yang sudah masuk akan kita putar balikan kembali. Untuk Jawa Tengah diperbolehkan antar kota saja. Dari Semarang ke Solo, Solo ke Sragen, Karanganyar ke sini, sini ke Blora, saya boleh silakan. Apabila ada orang melalui jalur tikus, ternyata udah masuk Semarang. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu sering banget terjadi. Pada kan? saat masuk Semarang, kita juga tidak serta-merta harus menghalau yang bersangkutan karena sudah masuk Semarang. Nah, kita minta ada namanya pos PPKM skala mikro yang dikendalikan oleh para kades dengan Babinsa. Kita informasikan kepada yang bersangkutan untuk mendatangi yang bersangkutan, lakukan isolasi mandiri di rumahnya sendiri selama kurang lebih 5 hari. Tahan dulu mudiknya yang dari Jakarta, dari luar Jawa Tengah. Betul, betul. Tapi kalau yang dari Jawa Tengah, ya monggo. Monggo. Kegiatan rutin silakan. Siap. Tapi tetap bergunakan protokol kesehatan. Benar, itu paling penting ya, protokol kesehatan. Karena di sini juga akan dicek ya Pak, demi keamanan. Hasil perbincangan kami ialah tetap patuhi protokol kesehatan seperti karantina mandiri dan tes COVID-19 jika ingin melakukan perjalanan antar wilayah di Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan wisata lokal? Apakah tetap buka dan diperbolehkan? Rekomendasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Jadi tetap di Journey ya, Travelers! Selamat pagi dari Balai Ekonomi Desa Majaksigi. Ya, wisata lokal menjadi pilihan yang bijak buat kita untuk berlibur Lebaran tahun ini. Di masa pandemi COVID-19, kami memilih lokasi menginap yang terbuka dan dapat merasakan udara segar secara langsung. Mumpung masih pagi, yuk olahraga. Walaupun pilihan saya Magelang dan masih di kawasan wisata Borobudur, kami tetap memilih wisata aman yang jauh dari kerumunan. Namun tentu saja sensasinya dapat dirasakan. Cuaca cerah dengan terpaan sinar matahari pagi dan merasakan udara sejuk sekitar perbukitan menoreh Borobudur mendorong kami untuk merasakan olahraga yang cukup populer saat ini, ya bersepeda.
Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Yuk, kita aja jalan. Ayo, silakan Ibu. Oke. Pilihan yang tepat. Banyak manfaat yang kami dapatkan dengan bersepeda. Selain menikmati indahnya pagi di sekitaran kami, bersepeda juga melatih kebugaran fisik. Merasakan langsung vitamin D dari sinar matahari pagi, juga oksigen dari udara pagi hari. Tidak perlu repot untuk membawa sepeda, karena di kawasan wisata Borobudur ini, kamu dapat mencari informasi sewa di warga setempat. Bagus banget ya, Mbak, pemandangannya. Banget. Rasa capek hilang ya seketika lihat pemandangan. Iya, kayak aduh sejuk, terus kiri kanan kayak mata, terus akhirnya istirahat dari Jadi ibu fresh kota. lagi. Nggak salah kan pilihan Iya. perjalanan? Nggak salah, tapi tetap ya nggak boleh mudik. Ini Bener, khusus iya. orang lokal lah ya bisa dibilang. Tapi gimana nih, Mbak? Ada aturan nggak sih sebenarnya? Ini kan bukan jalan raya, Iya betul. tapi tetap ada aturan nggak kalau misalnya kita naik sepeda gini? Pastinya harus di sisi sebelah kiri ya. Oke, tetap Tuh, sisi nggak kiri. boleh. Dan kalau kita mau menyalip nggak boleh dari arah kiri, harus dari arah kanan. Tapi alangkah baiknya tetap di sebelah kiri. Pelan-pelan aja, namanya juga bersepeda ya kan, bukan balapan. Bukan balapan liar ya. Iya benar. Dan jangan lupa sebelum bersepeda juga harus dicek juga ya sepedanya, remnya itu yang utama. Bener, apalagi di sini tadi Turunan, jalurnya, nah benar ada turunannya turunan, ada tajam. naikan. Bener-bener, jadi itu harus diperhatikan ya. Iya. Tak terasa kayuhan sepeda kami sudah jauh, karena semuanya terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Hamparan sawah di kiri dan kanan, pegunungan, dan Candi Borobudur. Bahkan kami melihat bebek, petani yang sedang membajak sawah, hingga bertemu dengan anak-anak yang juga sedang bermain sepeda. Lelahnya bersepeda membawa kami pada satu tempat peristirahatan. Lokasi ini menjadi tempat pengolahan nira kelapa menjadi gula Jawa secara tradisional. Tadi pagi udah naik sepeda, sekarang yang sore mau coba sesuatu yang berbeda dengan mobil Jeep ini. Nanti akan sesuatu yang seru ya pokoknya ya, Mas ya. Sangat seru sekali. Seru Dan banget off-road tuh juga. pokoknya. Oke, ini bisa langsung naik? Bisa, sebelumnya saya cek suhu Oke. sama saya kasih semprotan. Pengen tadi. Sore hari saat cuaca sudah mulai kembali sejuk, kami kembali mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu Jeep Adventure. Tidak cukup seharian bersepeda, saatnya saya merasakan sesuatu yang berbeda. Dan inilah yang saya tunggu. Sensasi bermobil 4x4 dengan masuk ke dalam jalur sungai. Tak seperti off-road pada umumnya, wisata kali ini bisa dibilang jalan-jalan cantik atau fun trip. Kamu dapat pilih paket yang ditawarkan oleh operator setempat, seperti Parangmenore Jeep Adventure ini. Ada yang short trip dengan durasi 3 jam ataupun super long trip hingga 7 jam. Dan berbagai macam tempat yang dapat disinggah. Mas Ibu, ini Ya. kan lagi libur lebaran bentar lagi. Iya. Ini wisata Jeep ataupun sepeda kayak tadi pagi, jalan-jalan itu tetap ada. Tetap kita jual, tetap kita ada. Cuman bedanya itu mungkin dari segi ini ya kapasitas dan juga ketertarikan orang itu agak berkurang mungkin karena pas musim kayak gini juga, apalagi ini juga musim pandemi, kita juga tetap mengadakan social distancing. Jadi untuk satu unit kita maksimal di 3 orang, 3 penumpang sama 1 driver. Ingin mencoba sensasi yang berbeda, saya pun meminta izin memegang kemudi setir. Seru sekali ternyata travelers. Walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar, kamu bisa cari alternatif wisata yang aman dan dapat dilakukan oleh keluarga inti ataupun teman terdekat kamu. Tentu saja dengan pilihan cukup di daerah sekitarmu yang tentu tidak kalah seru. Jangan lupa ya travelers, kesehatan nomor 1. Keep healthy and stay happy. See ya!
Metro TV.